Hello, welcome back to English lessons. My name is Mr. Kom Junel, and you can call me Mr. DJ. Baik, selamat pagi siswa sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian sungguh dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, sekarang apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang asking and giving opinion, yaitu bertanya tentang atau memberikan pendapat. Baik, para siswa sekalian, kalian sudah siap semuanya? Good. Kita masuk ke dalam sebuah conversation, di mana conversation ini akan saya bacakan buat kalian semuanya. Nanti silakan ikuti di rumah ya. Baik, ini ada satu situasi pertama, the first dialogue tentang full day school. Saya bacakan buat kalian semuanya. Ada pembicaraan antara Emily dan Tommy. Hi Tom, what are you doing? I'm reading a newspaper. Any good news? I've just read about full day school. So what's your opinion about that? In my view, it is useful for Indonesian education development because if school time is extended until 4 or 5 p.m., students can learn more. So Indonesia's educational ranking in the world can be increased. Do you think like that? But how about the students? Don't you think it is too boring for them? In school all day. Now, if the teachers can bring class situations more fun, giving them exciting activities, so the students will enjoy their day in school. I think you're right. Baiklah para siswa sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dan juga sambil mengikuti di rumah tentang percakapan antara Emily dan Tommy. Percakapan ini tentang satu hari di sekolah full day, jadi dari pagi sampai sore. Dan ada beritanya adalah ternyata jam belajarnya ditingkatkan. Nah, apakah kalian setuju dengan hal ini? Saya pikir mungkin tidak ya. Tapi mungkin program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, tadi Tom bertanya, what are you doing? What are you doing? Apakah kira-kira maksudnya, what are you doing? Ya, betul. Apa yang sedang kamu kerjakan? Apa yang sedang kamu kerjakan? Mungkin dalam bahasa sehari-hari atau dalam bahasa Indonesia, kita bisa tanyanya seperti ini. Lagi ngapain sih? Mungkin itu secara informal. Tapi kalau dalam bahasa formal, kita akan bertanya, Anda sedang melakukan apa? Seperti itu. Mungkin tidak biasa kita melakukan hal itu. Baik, pada kalimat selanjutnya disampaikan oleh Tommy, I'm reading a newspaper. Dia sedang membaca surat kabar. Any good news? Any good news? I have just read about full day school. Jadi, ternyata ada sebuah pengumuman di surat kabar bahwa sekolah akan berlangsung selama satu harian dari pagi sampai sore. So what's your opinion about that? Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini tentang asking and giving opinion adalah pada frasa berikut ini. So, what your opinion about that? Jadi, Emily bertanya pendapat Tommy tentang berita yang baru saja dia baca tadi. In my view, atau dalam pendapat saya, in my opinion, atau dalam pandangan saya, it is useful for Indonesian education development. Jadi dia berpendapat bahwa itu akan bermanfaat untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Because dia bilang dalam satu alasan, if school time is extended, bila jam sekolah ditambah hingga jam 4 atau jam 5 sore, students can learn more. Jadi para pelajar dapat belajar lebih banyak.
So Indonesia's educational ranking in the world can be increased. Jadi pendapatnya adalah bahwa ranking pendidikan Indonesia di dunia dapat meningkat. Itu hanya sebuah pendapat. So Emily bilang, do you think like that? Do you think like that? Jadi dia tidak terlalu yakin dengan pendapat Tommy. Jadi Emily mempertanyakan kembali, do you think like that? But how about the students? Bagaimana dengan para siswa? Don't you think it is too boring for them? Jadi bisa dibayangkan para siswa bahwa kalian belajar dari pagi sampai sore, dan apabila hal itu tidak menarik buat kalian, tentu saja kalian akan merasa bosan. Jadi di sini kita belajar juga kata sifat, ada boring, artinya membosankan. Biasanya kita menggunakan kata boring itu untuk sesuatu, bukan untuk diri kita. Jadi jangan pernah bilang bahwa I am boring. Jadi itu artinya saya membosankan. Tetapi kalau bilang I am bored atau saya bosan, jadi kita bilangnya I am bored. Ya. Sesuatu itu membosankan. Katakanlah kalian harus menunggu untuk membeli sesuatu, tetapi harus mengantri berjam-jam. Hal itu membosankan. So that activity is boring. Kegiatan tersebut, aktivitas itu membosankan. Nah, jadi kemudian Tommy menyampaikan pendapatnya juga. No, dia bilang, no, if the teachers can bring class situations more fun. Jadi kalau guru bisa membuat situasi di kelas itu lebih fun, lebih seru, lebih senang, menyenangkan, maka giving them exciting activities, para siswa dapat melakukan aktivitas dengan happy, dengan exciting, dengan bersukacita. So the students will enjoy their day in school. Jadi anak-anak atau para siswa, para pembelajar akan menikmati hari-hari mereka di sekolah. I think you're right. Kembali Emily akhirnya membayangkan bahwa bila hal itu bisa terjadi, bila guru-guru dapat menyampaikan pembelajaran dan juga memberikan aktivitas yang menyenangkan, maka mungkin hal itu tidak akan membuat para siswa akan menjadi bosan. Baik, apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang barusan kita pelajari barusan? Ya, tentu saja memberikan pendapat ini bisa berlangsung di dalam kehidupan kita sehari-hari. So in every single day of our life, we can learn how to practice, how to give opinion, how to ask opinion of something. Ya, tidak hanya tentang kegiatan di sekolah saja, tentu saja kita bisa melakukannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita masuk ke contoh dialog yang kedua tentang sebuah new smartphone. New smartphone atau sebuah ponsel yang cerdas, yang baru ya. Jadi sebuah handphone yang cerdas, sebuah handphone cerdas yang baru. Ada percakapan antara Millie dan Brian, ya. Saya akan membacakannya buat kalian sampai silakan diikuti. Do you like your smartphone? Do you like your smartphone? Yes, I think I got more than I expected. Why? I just want to buy a smartphone which has 1 gigabyte of RAM, but this smartphone gives me more. I think you are lucky. Yeah, I think with the price I've paid, got a smartphone with 2 gigabytes of RAM is very awesome. But what do you think about the camera? Is it good? Not too good, not too bad. I got 8 megapixels for primary cameras and the secondary camera is 5 megapixels. But it is not the important point. Why? I don't like selfie. Baik para siswa, hal yang menarik yang baru saja kita pelajari tentang new smartphone ini adalah bahwa ada percakapan dari Millie dan Brian di mana mereka sedang memperbincangkan tentang sebuah handphone baru, smartphone yang dimiliki oleh Brian. Jadi Millie ingin tahu, bahasa sekarang mungkin dia bilang kepo. Dia kepo sekali tentang apa sih keunggulan daripada handphone yang baru saja dimiliki oleh Brian. Dia bilang tadi, do you like your smartphone? Kamu suka dengan
HP-mu yang baru itu, HP smartphone-mu yang baru itu? Yes, I think I got more than I expected. Ini satu percakapan, satu jawaban di mana dia bilang, ya saya pikir saya mendapatkan lebih daripada yang saya harapkan. Jadi artinya dia itu senang karena apa yang dia dapatkan itu jauh melebihi apa yang dia pikirkan sebelumnya. Why? Katanya, I just want to buy smartphone which has 1 GB of RAM. Dia bilang, saya sebenarnya hanya mau membeli sebuah handphone yang cerdas yang mempunyai kapasitas RAM 1 GB. RAM itu adalah istilah dalam teknik elektronika, yaitu random access memory. Jadi kapasitasnya itu adalah 1 GB. But this smartphone gives me more. Tetapi ternyata handphonenya yang baru itu mempunyai kapasitas lebih. Jadi dia memberikan lebih daripada yang dia inginkan. I think you're lucky. Jadi Millie mengatakan, saya pikir kamu beruntung ya. Brian menjawab, yeah, I think with the price I've paid. Jadi saya pikir dengan harga yang saya bayar, I got a smartphone with 2 GB of RAM is very awesome. Jadi itu adalah hal yang luar biasa karena dengan harga yang dia dapat beli, dia beli, itu dia mendapatkan kapasitas 2 GB. But what do you think about the camera? Is it good? Lalu temannya berkata, bagaimana dengan kameranya? Jadi menanyakan pendapat tentang kameranya. What do you think? It is good. Is it good? Good di sini merupakan kata sifat yang artinya baik. Is it good? Is it good? Mungkin dalam percakapan yang lain, kalau misalnya kita sedang kurang baik hubungan kita dengan orang lain dan kemudian kita berbaikan, lalu seseorang pasti akan bertanya, are we good? Apakah kita baik-baik saja, sudah tidak ada masalah? Bisa seperti itu juga. Kalau di sini dalam menanyakan bendanya, jadi dia menanyakan kualitas dari kameranya. Is it good? Dan kemudian Brian berkata, not too bad, tidak terlalu buruk. I got 8 megapixels, jadi 8 megapiksel itu lumayan. For primary cameras. Kalau kalian ingat primary itu apa? Mungkin waktu lagi habis taman kanak-kanak kita masuk ke primary school. Kalian ingat primary school? Iya, betul. Sekolah dasar, primary school. Jadi di sini primary cameras berarti bukan kamera dasar, tetapi kamera utama di sini. Jadi primary mempunyai dua makna, yaitu utama ataupun dasar. Sedangkan its secondary cameras 5 megapixels. Jadi kamera keduanya secondary. Kalau di level sekolah kita bilang secondary school, berarti setelah SD, mungkin SMP dan SMA. Jadi kameranya itu 5 megapixels, but it is not the important point. Dia bilang itu bukan poin yang penting. Kenapa? Karena saya tidak suka selfie. Jadi buat kalian yang suka selfie, berarti cari kamera yang mungkin agak besar ya. Kalau sekarang sudah banyak sekali yang dijual oleh toko-toko, di toko-toko handphone dengan kamera yang sangat besar megapikselnya. Oke, apa yang kita pelajari dari percakapan ini? Tentu saja di sini ada beberapa phrase yang bertanya tentang pendapat. Jadi pertama, di kalimat pertama Millie bertanya, do you like your smartphone? Jadi dia bertanya dengan kata do you like. Dalam bahasa Inggris, do you like itu seringkali disampaikan dengan cara yang lebih cepat, bukan do you like, tetapi do you like it, do you like your smartphone. Seperti gaya accent, sebenarnya kita bisa mengikuti berbagai accent British atau American, itu tidak ada masalah. Yang penting adalah kontennya, message-nya tersampaikan, conveyed, gitu ya. Jadi, do you like your smartphone? Yes, I think I got more than I expected. Karena ini berbicara secara natural, maka kita harus mengupayakan untuk menjawabnya dengan satu nafas. Yes, I think I got more than I expected. Why? Dia bertanya lagi.
I just want to buy a smartphone which has a 1 gigabyte of RAM, but this smartphone gives me more. I think you're lucky. Nah, jadi ada beberapa phrase yang kedua di sini adalah what do you think about the cameras? Jadi dia bertanya asking about opinion. Bagaimana dengan kameranya? Baguskah? Not too bad. I got 8 megapixel dia bilang tadi. Oke siswa, bagaimana? Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun bisa lewat chat yang bisa kalian lakukan sekarang dan kemudian kita bisa berinteraksi. Oke? Baik. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Nanti setelah kita mendiskusikan semuanya ini, saya mau nanti kita berinteraksi dengan kalian dengan menggunakan Zoom meeting ataupun Jitsi meeting, sehingga nanti kita akan bisa belajar untuk menjawab pertanyaan untuk pronunciation kalian dan juga apakah kalian sudah memahami hal-hal yang sedang kita latih pada hari ini. Oke siswa, sudah masih kuat kan, masih semangat kan? Oke, cair ya. Nah sekarang ini adalah topik yang terakhir dalam diskusi kita kali ini. Choosing a dress in a department store. Choosing a dress in a department store. Bayangkan kalian pergi ke sebuah department store, mungkin di Bandung ini ada di BIP, Bandung Indah Plaza, atau di mana? Di Istana Plaza yang ada di Jalan Pasir Kaliki, atau mungkin juga yang mungkin lagi hangat-hangatnya banyak anak muda pergi ke 23 Pascal ya. Jalan Pascal nomor 23. Namanya apa? Saya lupa itu nama tempatnya, Hypermart atau apa seperti itu. Nah, bayangkan kalian pergi ke sana dan kemudian hendak memilih sebuah pakaian di sebuah department store. Ada percakapan yang berikut ini antara Naima dan Naomi. Oke. Saat ini mereka sudah ada di department store dan kemudian mereka sedang pilih-pilih mana yang cocok buat mereka, dan kemudian dia bertanya kepada temannya, I love these two dresses, but I have to choose one. What do you think? Which one is suited to me? Kemudian Naomi menjawab, I think the dress which has peach color is suited to you. Really? But the blue one has a beautiful design. You're right, but it seems too big to you, isn't it? Yeah, I have an idea. Let's find a dress which has peach color, but the design is similar to the blue one. Yeah, that sounds good. Oke ya, anak-anak sekalian, apakah kalian bisa mengikuti? Bagus, luar biasa. Jadi di sini tadi Naima dan Naomi bercakap-cakap tentang warna dan juga jenis pakaian yang mau mereka pilih. I love these two dresses. Jadi ada dua dressnya. Jadi makanya dalam bahasa Inggris kalau kata bendanya itu bisa dihitung, kita sebut sebagai countable noun. Maka umumnya kita akan menambahkan huruf S atau ES di belakang kata tersebut. Karena dress itu diakhiri dengan huruf S, maka ditambah dengan ES. Jadi kalian tinggal menyebutkannya saja, tidak usah dihafal-hafal. Karena nanti kalau diucapkan dengan membiasakan diri, maka kamu akan terbiasa juga dengan pengucapannya. I love these two dresses, but I have to choose one. Mungkin karena kemampuan membelinya terbatas, jadi dia harus memilih salah satu. Karena kalau membeli dua mungkin akan harus banyak uang yang harus dikeluarkan. So what do you think? Dia bertanya, dia menanyakan opinion. What do you think? Kata think sendiri kadang-kadang suka berbeda dengan pengucapan think benda. Think di sini adalah berpikir, jadi ada huruf K di belakang, K, jadi itu diucapkan ke. So we have to say, what do you think? What do you think? Oke, bisa diikuti? What do you think? Yeah, good. Nah, which one is suited? Suited itu cocok. Which one is suited to me? Which one is suited to me?
Karena ada tanda tanya di sana, jadi kita harus raise intonation. Which one is suited to me? I think the dress which has peach color is suited to you. Jadi temannya berpendapat, Naomi berpendapat bahwa gaun yang mempunyai warna peach itu cocok dengan Naima. Really? Kata Naima. Kenapa dia bilang really? Karena dia pikir, but the blue one has a beautiful design. Jadi instead of saying that the peach one is better for her, ternyata the blue one yang warna biru itu mempunyai desain yang lebih indah. Naomi lalu menyampaikan, you are right, but it seems too big to you, isn't it? Nah, jadi di sini ya bener sih, tapi kayaknya kegedean deh. Ya enggak sih? Yes, I have an idea. Jadi ternyata Naomi mempunyai ide. Let's find a dress which has peach color but the design is similar to the blue ones. Jadi mereka akhirnya ingin mencari sebuah gaun yang warnanya peach tetapi desainnya seperti gaun yang berwarna biru. Yeah, that sounds good. Nah, jadi memang para siswa sekalian, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini bahwa asking and giving opinion itu sangat penting, ya. Kalau kita tidak bisa untuk mengungkapkan pendapat kita, seringkali kita menerka-nerka, mereka-reka. Karena kita tidak bisa mereka-reka apa yang dipikirkan orang terhadap kita, jadi sebaiknya kita memberikan atau bertanya untuk pendapat yang dia akan sampaikan kepada kita. So asking and giving opinion is very important, ya. Nanti latihan dialog ini akan kita latih berulang-ulang bersama dan kalian akan biasakan diri dengan role play tentunya. Kalian akan berdua-berdua, kita akan dalam masa pandemik ini tentu saja kita harus membiasakan diri dengan pembelajaran secara online, PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetapi tentu saja dengan menggunakan aplikasi dan teknologi. Saya pasti bisa bilang sama kalian bahwa English is not too difficult to learn, but English is fun. It is something that we have to be able to, because English is the tools for communication nowadays. Oke, para siswa sekalian, saat ini kita akhiri dulu pembelajaran kita. Saya berharap kalian semuanya sehat, semuanya dalam keadaan baik-baik, dan kita berdoa bersama bahwa pandemic virus COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa cepat bertemu kembali dalam pertemuan di kelas. Oke, that's all from me. Thank you very much for your kind attention. Mr. Kam Junal say thank you to you. Goodbye.